Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat ya? Oke. Oke, misalnya mau tanya nih, hari ini hari apa? Hari Kamis. Tanggal berapa yo? 25 Maret 2021. Hari Kamis itu anak-anak setiap pagi harus mengikuti apa ya? Hari Kamis kebaktian, betul. Jadi anak-anak ikutin dulu kebaktiannya hari ini, hari Kamis ya. Untuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Dan juga kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan udah baik sama kita, sudah memberikan kesehatan, kekuatan ya, dan memberikan berkatnya untuk kita ya. Jadi anak-anak jangan lupa hari Kamis ikutin dulu kebaktiannya. Kita mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke ya. Oke, hari ini kita mau belajar. Nah, temanya kita itu tentang apa ya? Tentang air, betul. Kalau minggu kemarin tema kita tentang pekerjaan. Minggu ini tema kita tentang air. Nah, sekarang kita mau belajar tapi mau mengulang dulu nih yang kemarin tentang pekerjaan. Kita mau mengulang sedikit yang tentang pekerjaan. Nanti kita mau masuk tentang air ya. Nah, tugas anak-anak hari ini ya, kita mau buka di dibuka di buku berhitung ya. Ada di halaman 11. Ada di halaman 11. Nih, ada gambar ini. Nah, di sini ada gambar apa ini? Tuh, yang bawa stetoskop buat periksa-periksa apa ya? Dokter. Dan juga ada, nah ini bapak yang bawa surat. Nah, ini adalah bapak yang suka nganter surat, postman. Nah, ya, bapak yang nganter surat, tukang pos. Nah, kalau sekarang anak-anak nggak perlu lagi ngirim-ngirim surat, tinggal langsung WA. Wah, tinggal ketik pesan, mau nanya kabarnya bagaimana, mau ketemu di mana. Nah, mau nanya-nanya, mau cerita, tinggal langsung ketik di handphone. Zaman dulu Miss Erin masih tulis surat. Kalau mau say hello sama temen-temennya, tulis surat. Hai, apa kabarnya? Bagaimana kabar kamu? Bagaimana? Wah, itu lewat surat. Nanti dikirim ke rumah temennya sama bapak tukang pos. Nah, kita mau tugasnya mau ini nih, mau cari jalan katanya. Kalau dokter kerjanya di mana ya? Tempat kerjanya di mana? Di rumah sakit, betul. Bapak dokter kerjanya di rumah sakit. Kalau bapak tukang pos kerjanya di mana? Di kantor pos. Nah, sekarang kita mau lihat di sini ada tulisan kantor pos. Nah, yang di sini ada gambar rumah sakit. Nah, sekarang katanya bantu bapak dokter ini untuk sampai ke rumah sakit, bantu cari jalan. Nah, cari jalannya anak-anak pakai pensil warna ya, bebas warna apa aja tapi yang kelihatan. Tarik garis, cari jalan menuju rumah sakit. Nah, mana ya jalannya kemana? Wah, kemana? Cari jalannya kemana? Sampai ke rumah sakit. Nah, terus ini Pak Pos juga mau kembali ke kantor pos, mau ngambil surat-surat buat dikirim. Nah, dia cari jalan ya. Ambil lagi pensil warna yang lain, bebas warnanya, cari jalan lagi ya. Jadi nanti anak-anak ada dua warna yang dipakai pensil warnanya. Yang satu cari ke rumah sakit, yang satu cari ke kantor pos ya. Yang ini kantor pos, yang ini rumah sakit. Ini Pak dokter, ini Pak tukang pos. Cari jalannya kemana? Oke, bisa ya tugasnya anak-anak hari ini. Yang pertama ini ya, mencari jalan
untuk sampai ke tempat tujuannya. Ya. Oke. Nah, sekarang Miss Alin mau cerita tentang air. Nah, siapa yang di sini pernah lihat air? Wah, pasti setiap hari anak-anak lihat air ya. Karena anak-anak minum pakai air, mandi pakai air. Terus sikat gigi kira-kira pakai air nggak? Pakai air. Nah, anak-anak siapa yang di sini suka berenang? Wah, berenang pakai air. Dan juga siapa yang suka siram tanaman? Oh, tanaman juga butuh air untuk supaya dia tumbuh berbuah, dia butuh air. Nah, banyak banget kegunaan air ya. Gunanya untuk mandi, untuk makan, cuci tangan, cuci kaki, cuci baju, cuci piring, masak, berenang anak-anak, sikat gigi, terus juga buat siram tanaman, cuci mobil. Wah, banyak banget ya kegunaannya air. Untuk masak juga kalau anak-anak mau bikin sup, wah, butuh air ya. Nah, itu kegunaannya air. Nah, sekarang kita mau buka nih di buku sains ya, di buku sains di halaman 10. Nih, di halaman 10 yang ini nih. Ya. Nah, anak-anak sudah buka di halaman ini. Nah, sekarang nih kita lihat nih. Ini ada anak yang lagi ngapain ya? Iya, ada anak yang lagi baca buku. Nah, terus yang ini anak-anak lagi apa nih? Lagi sikat gigi. Betul. Kalau yang ini lagi ngapain? Lagi mandi. Yang ini lagi apa? Lagi berenang. Wah, seru ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mewarnai kotak yang ada di bawah ini ya, diwarnai ya dengan gambar yang kegiatan yang membutuhkan air. Coba lihat, mana kegiatan yang membutuhkan air? Lagi baca buku membutuhkan air tidak? Tetot. Sikat gigi membutuhkan air? Betul. Mandi membutuhkan air? Betul. Berenang membutuhkan air? Betul. Berarti ada berapa yang membutuhkan air di gambar ini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 kotak yang harus diwarnai. Anak-anak warnai dengan warna hijau. Nah, pakai warna pensil warna hijau ya. Warnai nih. Mana yang membutuhkan air? Oh, ini lagi sikat gigi. Warnain kotaknya di sini. Nih, diwarnain kotaknya ya, yang rapi diwarnain. Terus mandi membutuhkan air? Ya, diwarnain. Berenang membutuhkan air? Betul, diwarnain. Nah, jadi ada berapa yang diwarnain? 1, 2, 3. Pakai warna hijau diwarnainnya. Bisa? Bisa ya? Bisa? Oke. Nah, sekarang kita mau buka di halaman 12. Kita mau buka di halaman 12. Nah, di sini kita mau belajar berat dan ringan. Benda-benda yang ada ya, kita mau memasukkannya ke dalam air. Apakah benda itu masuk ke dalam air, tenggelam, atau dia mengambang di atasnya? Kira-kira ini gambar apa? Gayung. Ini gambar apa nih? Wih, gak tahu ya. Ini namanya tinta. Nah, tinta kalau anak-anak spidol ini pakai tinta diisinya. Terus ini ada gambar apa? Kertas. Ya, ini ada nama apa? Ini ada shampoo. Nah, botol shampoo anak-anak. Terus ini ada paku dan ini ada pensil. Nah, kita mau lihat benda ini ya, kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan tenggelam atau dia akan mengambang di atas. Ya, yuk sekarang perhatikan semuanya ke sini. Yuk, perhatikan semuanya. Oke, di sini sudah ada air ya, dan juga benda-benda yang ada di dalam buku. Ada gayung ya, ada gayung. Ada tinta nih, di dalam ini ada tinta atau cat ya, ada tinta.
Terus juga ada kertas. Dan juga ada sampo. Nah, ini sampo anak-anak ada isinya. Ya, Miss Elin ambil lagi yang tidak ada isinya. Ya, kita lihat. Nah, terus ada pensil. Nah, pensil dan juga ada paku. Nih, ada paku. Nah, kita mau lihat nih, benda-bendanya ini tenggelam masuk ke dalam air atau dia akan mengambang di atas. Kita mau belajar berat dan ringan. Kalau benda yang berat, otomatis dia akan tenggelam. Ya, bendanya yang berat. Nih, kalau benda-bendanya yang berat, dia pasti akan tenggelam. Tapi kalau benda yang ringan, dia akan ngambang di atas. Dia akan diam di atas, tidak akan jatuh ke dalam. Ya, kita buktikan. Yuk. Sekarang kita lihat ini apa? Gayung. Yang pertama gayung. Kita mau masukin ke dalam air ya. Kalau gayungnya tidak ada isi air, apakah dia akan masuk tenggelam ke dalam air atau dia akan berdiri di atasnya? Ya, kita lihat. Wah, dia masuk atau tidak? Tidak masuk. Dia ngambang di atas air. Dia tidak tenggelam. Berarti di gayung ini ringan, tidak berat. Jadi kalau isinya berat, baru dia akan tenggelam. Tapi dia mengambang di atas. Tidak masuk, tidak tenggelam. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat dulu ya, kertas. Kita lihat kertas. Apakah kertas ini masuk ke dalam air atau dia ngambang seperti apa ini? Gayung. Kita lihat ya. Nah, lihat kertas. Masuk ke dalam? Tidak. Dia ngambang di atas karena kertas itu ringan. Ya. Jadi dia tidak masuk, tidak tenggelam karena kertasnya ringan. Oke, berarti gayung dengan kertas ringan. Kita masukin, kita pisahin yang ringan ya. Yang ringan di sini, gayung dengan kertas. Sekarang kita coba masukkan pensil. Nah, pensil ini. Apakah dia akan masuk, tenggelam, atau dia akan mengambang di atas? Kita lihat ya. Hah? Wah, pensil bagaimana? Dia juga ngambang di atas, tidak tenggelam. Berarti dia bendanya ringan. Tuh, dia juga tidak tenggelam. Masuk lagi. Coba misalnya masukin. Dia ngambang lagi tuh di atas. Dia ngambang lagi. Coba masukin. Dia ngambang lagi. Jadi dia tidak tenggelam. Ringan atau berat? Ringan. Kita simpan yang ringan. Terus kita mau masukin ini. Apa ini? Botol shampoo. Nah, kita misalnya ada 2 botol shampoo. Yang satu ini ada isinya. Ini ada isinya shampoo-nya. Dan yang ini tidak ada botolnya, tidak ada isinya. Kita lihat mana yang tenggelam, yang berat atau yang ringan. Lihat ya. Kalau botol shampoo, wah, dia juga ngambang ya. Kita lihat yang ini juga. Tuh, sama mengambang. Walaupun shampoo-nya ini ada isinya, tapi dia mengambang di atas, tidak masuk tenggelam ke dalam. Ya, tuh dia tidak tenggelam, berarti dia mengambang. Kita simpan di atas yang mengambang, ya. Berarti kita simpan di sini. Nah, sekarang kita mau masukin paku. Nih, paku. Kita mau masukin paku, apakah dia akan tenggelam atau akan mengambang? Kita masukin. Wah, lihat. Wah, bagaimana hasilnya yang paku? Dia bagaimana? Tenggelam. Dia masuk ke dalam. Dia tidak mengambang di luar karena paku dari besi berat. Betul, dia masuk tuh. Miss Elin harus sampai ke dalam, harus ngambilnya. Dia di dalam. Tuh. Masuk lagi ke dalam. Nah, berarti paku itu tenggelam. Kita ambil ya, yang paku tenggelam, kita pisahkan ke sebelah sini. Nah, kita pisahkan.
sekarang kita mau lihat yang tinta. Kalau tinta, apakah dia akan masuk ke dalam tintanya atau dia akan mengambang di atas? Yuk kita lihat ya. Kita lihat, nih ada tinta. Miss Arin mau coba masukin ya. Coba mau masukin. Nih, misalnya mau coba masukin tintanya ya. Nih, lihat yuk. Tinta ini apakah masuk ke Wah, bagaimana tintanya? Masuk atau mengambang? Mengambang. Iya, tintanya tidak masuk ke dalam, tapi dia mengambang di atas. Nih, misalnya cobain lagi masukin. Tuh. 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 Tuh, wah dia apa? Mengambang di atas, tidak masuk ke dalam air. Wah berarti nih, berarti tinta mengambang di atas air. Nah sekarang ya anak-anak, nih sekarang coba nih kita lihat nih di buku ini, coba. Ya, ini benda-bendanya sudah dimasukkan ke dalam air. Coba sekarang anak-anak ambil pensil warna biru. Nah, yuk ambil pensil warna biru. Ya, ambil pensil warna biru. Katanya lingkari, ya, lingkari gambar benda yang tenggelam. Coba, mana yang tenggelam? Gayung tenggelam? Tidak. Tinta tenggelam? Tidak. Kertas tenggelam? Tidak. Sampo tenggelam? Tidak. Pensil tenggelam? Tidak. Paku tenggelam? Betul. Jadi paku yang dilingkari, ya, paku yang dilingkari dan diwarnai warna biru pakunya. Pakunya diwarnai warna biru. Bisa? Nah, ini tadi kita memperagakan benda-benda yang tenggelam dan tidak tenggelam di dalam air, ya. Kita belajar tentang air. Oke, anak-anak, tugas anak-anak hari ini hanya ini ya. Yang tadi mencari jalan dokter dan Pak tukang pos, sudah gitu juga mewarnai gambar yang membutuhkan air, dan juga kita melingkari dan mewarnai benda yang tenggelam di dalam air. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, buat anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai di sini pembelajaran kita, sampai ketemu lagi besok. Dadah.